Nah, di sini Simi pun menanyakan, apakah benar kalau si Akash ini benar-benar buta ataupun sebagian saja? Akash pun bilang, iya bu, aku benar-benar buta karena aku kena bola kriket di umur 14 tahun. Sampai akhirnya saat Akash sedang bermain piano, dia sempat terhenti karena melihat ada kaki manusia tergeletak yang berceceran. Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi di Kiview kali ini, gue akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Andhadhun. Film ini bercerita tentang seorang pria yang pura-pura buta karena satu alasan. Sampai akhirnya, dia itu nggak sengaja menjadi saksi mata kasus pembunuhan seorang aktor ternama di India. Tapi tiba-tiba, dia pun menjadi benar-benar buta. Nah, penasaran nggak gimana ceritanya? Makanya langsung aja kita mulai guys. Tapi sebelum ke videonya, gue minta kalian tuh like dulu video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe langsung aja diklik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya guys. Kalau udah langsung aja kita mulai, ini dia filmnya guys. Film ini dimulai dengan seorang pria buta yang sedang bermain piano dengan sangat handal. Pria tersebut bernama Akash. Pria ini selalu diisengin sama tetangganya yaitu si Bandu. Dan Akash tahu itu pasti selalu kelakuannya si Bandu. Akash pun setiap hari memangsanya untuk memanggilkan si Akash ini bajai. Di hari itu, Akash pergi untuk potong rambut, beli makan, dan juga berkeliling untuk mencari inspirasi. Dan setelah itu pun dia langsung pulang ke kontrakannya. Akash ini sangat tergila-gila dengan piano. Dan juga dia sebentar lagi akan mengikuti kompetisi di London guys. Menurutnya, menjadi buta ada manfaatnya. Karena dia bisa menjadi lebih peka dengan suara. Dan juga dia itu mudah mendapatkan inspirasi untuk lagu pianonya. Nah, di kota lain, terlihat sepasang suami istri di sebuah apartemen sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Suaminya ini bernama Paramod Sinha dan istrinya bernama Shimi. Paramod adalah seorang mantan aktor ternama, sedangkan Shimi sedang dibantu Paramod untuk menjadi artis ternama. Paramod memiliki anak bernama Dani, dan Paramod itu baru menikah lagi dengan si Shimi ini selama 3 tahun. Keesokan harinya, pada saat si Akash ini sedang berkeliling, dia itu nggak sengaja ditabrak oleh seorang cewek yang bernama Sophie. Cewek itu pun langsung saja membawa si Akash ini untuk sarapan agar dia itu minta maaf pada si Akash. Nah, di sini mereka pun ngobrol dan sampai-sampai si Sophie ini tahu kalau si Akash itu adalah seorang pemain piano. Dari situ, si Sophie ini memiliki ide untuk membawa si Akash ini ke restoran papanya yang bernama Restoran Franco. Ayahnya sangat suka dengan permainan yang Akash berikan. Akash pun diminta datang setiap malam untuk bermain di restoran tersebut. Sofia pun mengantar Akash pulang dan dia menanyakan bagaimana Akash itu bisa buta. Ternyata si Akash ini terkena bola kriket pada saat dia itu masih berumur 14 tahun. Walaupun instrumen lagu yang dibuat Akash itu belum sempurna, tetapi si Sophie ini sangat menyukainya. Akash pun langsung tersanjung dengan pujian si Sophie. Lalu pada saat Sophie pergi, Akash langsung saja melepaskan lensa matanya. Akash selama ini sengaja pakai soft lens yang bisa menutup matanya seperti orang buta. Alasannya ya seperti yang udah dijelasin sebelumnya, yaitu agar dia bisa lebih peka dengan suara dan dia itu bisa lebih fokus mendapatkan inspirasi. Nah, saat Akash jemput Sophie untuk tampil di restoran, Akash ini sengaja nggak pakai soft lens ya, biar dia itu bisa melihat betapa cantiknya wajah si Sophie. Sepertinya si Akash ini udah mulai naksir sama si Sophie nih guys. Nah, pada saat di restoran, terlihat para pengunjung sangat menyukai dengan piano yang dimainkan oleh si Akash. Salah satunya adalah Paramod. Paramod percaya bahwa Akash bakalan menjadi bintang terkenal. Akash ternyata sangat ngefans sama si Paramod. Dia pun sangat suka nonton film-film si Paramod saat zaman dulu. Paramod pun sangat tersanjung dan memberikannya tips yang sangat-sangat banyak. Nah, pada saat si Akash pulang, Bandu melihat Akash yang bisa langsung mengambil kacamatanya tanpa meraba-raba lagi. Akash yang jatuh cinta dengan Sophie sengaja datang lebih cepat agar bisa berduaan lebih lama lagi bersama si Sophie. Beberapa saat, Akash ini sering kelupaan kalau dia itu memiliki peran untuk menjadi orang buta. Untungnya si Sophie ini nggak terlalu curiga guys. Makin hari nama Akash semakin terkenal dan pengunjung pun semakin ramai yang datang. Sampai akhirnya, Paramod ingin Akash buat mainin lagu film-film dulunya itu di apartemennya. Paramod minta Akash itu datang besok siang jam 1. Karena hari itu Paramod dan juga Shimi istrinya itu ulang tahun perkawinan guys. Terlihat di sini Paramod itu bohong ke Shimi kalau besok dia itu ada urusan kerja keluar kota. Tujuannya dia itu mau memberikan surprise kepada si Shimi guys. Nah, karena malam itu hujan sangat deras, Sophie pun terpaksa berteduh dulu di kontrakannya si Akash dan juga meminjam bajunya. Tapi sebagai pria yang bermartabat, Akash pun tidak mau melihat Sophie yang sedang ganti baju.
Mereka pun menikmati malam dengan minuman dan juga ngobrol bersama. Sophie menemukan penutup mata di sana. Nah, Akash pun beralasan kalau itu buat dia tidur, biar dia itu nggak kena cahaya. Sophie pun mencoba memakai tutup mata tersebut, dan dia itu ingin merasakan bagaimanakah menjadi si Akash ini. Dan akhirnya mereka itu berujung dengan bercocok tanam, guys. Sesuai janjinya, siang itu Akash pun pergi ke apartemen Paramount. Tetapi pada saat itu Simi lah yang membukakan pintunya. Akash pun mengucapkan selamat hari jadi, dan dia mengatakan kalau dia diminta oleh Paramount untuk main piano di sana. Tapi Simi bilang suaminya itu lagi di luar kota. Sebenarnya Simi ini menolak Akash buat masuk ke dalam. Tapi karena nenek tetangganya ngeliat, Akash pun disuruh masuk sama si Simi. Simi pun menelpon Paramount untuk memastikan apakah benar dia menyewa orang untuk bermain piano di rumahnya. Simi pun bilang ke Akash kalau suaminya itu 10 menit lagi akan balik ke apartemen. Nah, di sini Simi pun menanyakan, apakah benar kalau si Akash ini benar-benar buta ataupun sebagian saja? Akash pun bilang, "Iya Bu, aku benar-benar buta karena aku kena bola kriket di umur 14 tahun. Sampai akhirnya saat Akash sedang bermain piano, dia sempat terhenti karena melihat ada kaki manusia tergeletak yang berceceran darah. Akash pun langsung saja izin ke toilet. Lalu saat Akash sedang berada di toilet, ada seseorang yang sedang memantaunya. Ternyata yang tergeletak tadi adalah mayatnya si Pramod. Film pun flashback ke Pramod yang diam-diam bawa bunga dan juga kado buat Simi. Tapi ternyata dia malah melihat Simi yang sedang berselingkuh dengan pria yang membawa pistol tadi. Dan setelah itu Pramod pun dibungkam dengan pistol tersebut. Saat Simi dan selingkuhannya membereskan mayat Pramod, Akash masih terus bermain sambil ngeliatin semua yang mereka lakukan. Mayat Pramod dimasukkan di sebuah koper dan mereka pun mengambil jam tangan dan juga cincin milik si Pramod. Setelah itu selingkuhannya pura-pura bunyiin bel biar pura-puranya Pramod udah datang. Simi pun langsung memutar rekaman suara Pramod biar Akash nggak curiga. Dan akhirnya si Simi ini berpura-pura kalau Pramod itu pergi dari sana. Dan saat itulah selingkuhannya pergi membawa koper tersebut. Akash pun tetap melanjutkan bermain pianonya, sedangkan Simi menangis mengingat apa yang telah diperbuatnya kepada si Pramod. Nah, di sini si Simi bilang Pramod itu akan pulang terlambat, jadi kamu boleh pulang sekarang. Akash yang sedang duduk-duduk sebentar didatangi oleh ibu-ibu penjual lotre. Dia diminta menyentuh lotre yang akan dibeli oleh bapak-bapak di sebelah itu biar berkah dan juga bisa menang katanya. Setelah itu Akash pun langsung minta tolong dipanggilkan bajai untuk pergi ke kantor polisi. Tetapi pada saat Akash sampai di sana dan dia sedang melaporkan kasus sebuah pembunuhan, tiba-tiba selingkuhannya itu adalah inspektur polisi di sana, guys. Polisi ini bernama Manu. Di sini Akash pun langsung saja ngeles kalau yang mati itu adalah kucingnya yang dibunuh oleh tetangganya yang bernama Bandu. Polisi yang lain ketawa mendengarnya, tapi Manu yang mulai curiga langsung saja meminta Akash untuk pergi ke rumahnya. Di sini terlihat Rasiska, istrinya Manu, marah-marah karena nungguin di depan bioskop selama 1,5 jam dan HP Manu itu juga dimatikan. Manu pun beralasan sedang mengurus kasus yang penting dan izin pergi dari sana. Manu mulai ngecek ke rumah si Akash dan dia itu ngetes apakah si Akash ini beneran buta atau tidak. Akash pun ingat dengan kotak soft lens-nya dan langsung saja dia cepat-cepat menyembunyikan kotak tersebut. Malam harinya Simi pun pergi ke restoran Franco dan terus mengamati gerak-gerik si Akash. Di situ Simi acting kalau suaminya itu nggak bisa dihubungi dan nggak tahu di mana. Keesokan harinya jasad Pramod pun ditemukan dan berita menyebar sangat-sangat cepat. Simi yang diwawancarai mengatakan jika suaminya itu terakhir kali memberikan uang 10 juta rupiah untuk membeli tanah. Setelah itu dia sudah nggak pernah kembali lagi. Nah, jam tangan Pramod sengaja ditaruh di WC agar diambil oleh orang asing biar bisa menjadi tersangka. Karena nggak ada bukti yang kuat, Manu pun sok-sokan nunjukin jam tangan tersebut ke Dani, anaknya Pramod. Akash pun dipanggil untuk dimintai keterangan, dan semua keterangannya ya normal-normal aja ya kan, sesuai dengan apa yang dilakukannya di rumah si Pramod. Tapi sebenarnya di dalam otaknya si Akash, dia itu udah pengen memberontak dan jujur kalau mereka berdua lah yang membunuh si Pramod. Nah, setelah itu Akash pun bermain piano di tempat pemakaman si Pramod. Lalu Simi memberikan sedikit pidato bahwa hari itu suaminya datang terlambat setelah Akash datang, dan dia pun gak menyangka dengan kematian suaminya. Nah, setelah itu nenek-nenek tetangganya tadi tahu kalau si Simi itu bohong di pidatonya. Dia pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada si Pares, anak buahnya Manu. Jadi saat itu nenek ini sempat satu lift dengan orang ketiga, yaitu selingkuhannya si Simi. Setelah itu Pramod datang ke apartemen dengan tepat waktu, dan terakhir baru Akash yang masuk ke dalam apartemen tersebut. Nenek ini bilang selingkuhannya si Simi itu adalah pria dengan tubuh kekar seperti binaragawan. Tapi dia nggak tahu itu siapa. Mungkin kamu bisa tanyakan kepada si Simi langsung.
Tetapi si Simi jelas ngeles lah ya kan. Si Simi bilang, oh nenek itu mungkin salah ingat. Mungkin itu kejadiannya pada minggu lalu pas pengantar pizza datang ke apartemen. Setelah itu, Faris pun mampir ke rumah Manu dan menceritakan apa yang dibilang oleh nenek-nenek tadi. Di sini istrinya pun bilang, minta dia buatin sketsa wajahnya. Kalau kalian berhasil menangkap pelakunya, pasti kalian akan mendapatkan promosi jabatan. Padahal di sini suaminya itulah yang selingkuh dan juga membunuh si Pramod. Manu yang merasa terancam pun langsung saja pergi dari sana dan memberitahu Simi. Setelah itu, Simi pun meminta Dani untuk membeli obat sakit kepala. Setelah itu pun dia langsung pergi ke apartemen nenek itu dan sok-sokan minta obat sakit kepala. Pas banget saat itu Akas lagi datang ke apartemen. Dan lagi-lagi Akas melihat Simi membunuh nenek yang tetangganya tersebut. Polisi menduga nenek itu nggak sengaja kepleset air di balkon dan akhirnya dia terjatuh. Akas yang semakin panik langsung pulang dan menelepon Sophie untuk segera datang ke kontrakannya. Nah, bocil yang kepo dengan kebutaan Akas diam-diam merekam lewat jendela apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh si Akas. Nah, akhirnya kerekam lah ya kan kalau si Akas itu memang nggak buta. Gak lama kemudian, Simi pun datang ke apartemennya Akas dan mengucapkan terima kasih karena Akas sudah membantu menenangkan Dani. Simi pun memberikan kue dan langsung saja kue tersebut dimakan oleh Akas. Lalu saat Akas sedang membuatkan kopi untuk Simi, Simi mencoba buat mengetesnya dengan memakai topeng seram seperti itu. Tapi Akas di sini masih aman-aman aja. Simi pun mengetes lagi dengan memasukkan cairan ke dalam gelasnya si Akas. Nah, si Akas ini bingung dong, dia mau ngapain ya? Udah akhirnya dia tiup-tiup aja tuh kopinya. Sampai akhirnya dia pun pergi untuk mengambil biskuit dan langsung saja dia menjatuhkan gelas tersebut. Dan dia pun sudah ketahuan. Simi langsung saja menodongkan pistol ke arah si Akas. Tapi ternyata itu adalah pistol palsu. Akas pun bilang kalau dia tuh nggak mau terlibat dengan masalah ini. Dia berjanji nggak akan bilang ke siapapun. Lagian nggak ada orang juga yang tahu kalau si Akas itu sebenarnya nggak buta. Tapi tiba-tiba Akas pun mual dan kejang-kejang. Akas menanyakan apa yang telah ditaruh Simi ke dalam kue tersebut. Nah, setelah itu Sophie pun datang. Si Bandu ini langsung saja menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan kalau si Akas itu sebenarnya bisa melihat. Sophie pun langsung saja naik ke atas dan betapa terkejutnya dia melihat ada Tante Simi di sana. Simi bilang dia itu sangat kesepian saat Pramod meninggal dan dia juga suka dengan sosok Akas yang sangat sensitif. Sophie pun benar-benar marah karena merasa dihianati dan juga dibohongi karena ternyata selama ini Akas itu nggak buta dan juga ditambah dengan si Akas itu selingkuh. Sophie pun menitipkan pesan kepada Simi bahwa Akas dipecat dari pekerjaannya. Malamnya saat Akas terbangun, tiba-tiba dia sudah benar-benar buta. Itu karena obat yang dimasukkan oleh Simi ke kue itu sebelumnya. Akas yang sangat marah dengan perbuatan Simi akan membongkarnya semua itu ke media. Tetapi si Simi hanya slow aja ya kan, karena sekarang si Akas itu sudah benar-benar buta dan gak ada yang mungkin percaya sama dia lagi. Akas pun berusaha menjelaskan kepada Sophie, tetapi Sophie sudah sangat-sangat muak dan gak percaya dengan omongan si Akas lagi. Setelah itu terjadilah perdebatan antara Simi dan juga Manu, karena Simi merasa telah menjadi seorang pembunuh berantai, sedangkan Manu diam saja nggak bantu Simi sama sekali. Simi pun menyalahkan Manu yang membawa pistol waktu itu dan menembak si Pramod. Padahal bisa aja si Simi ini minta maaf dan minta pengertian kepada Pramod. Manu yang tahu Akas yang masih hidup dan bisa melaporkannya ke media berniat membunuh si Akas. Tetapi di sini Akas pun berhasil untuk kabur dari sana. Tapi karena dia kabur nggak bawa tongkat, Akas pun terbentur dan akhirnya dia pingsan. Keesokan paginya, Akas sudah terbangun di klinik tua. Ibu-ibu penjual lotre dan supir bajailah yang sudah membawa Akas ke sana. Akas yang panik segera ingin matanya itu diperiksa. Tapi dokter yang bernama Suami menenangkannya dan mengatakan jika dokter spesialis mata baru datang nanti malam. Nah, pada malamnya yang datang bukanlah dokter spesialis mata, tapi dokter Suami. Karena ternyata mereka bertiga ini telah bersekongkol. Dokter ini berniat mengambil kedua ginjalnya Akas untuk dijual dan membayar Rp200.000 ke mereka berdua sebagai upahnya. Sampai akhirnya Akas itu tahu kalau dia akan dioperasi dan langsung saja dia memberontak. Ibu-ibu tadi dan supir bajai bilang, udah diam dulu, ginjalmu mau kita ambil dan kita akan diberikan Rp200.000. Akas yang mendengar itu langsung bilang kalau dia bisa kasih Rp10 juta kepada kalian. Dan Akas juga tahu kalau tato Dewa Sangkar ada di tangan ibu-ibu itu. Ketika Akas sudah dibius dan mau dioperasi, ibu-ibu ini bilang, bagaimana dia tahu kalau aku punya tato di tanganku? Mereka pun gak jadi mengambil ginjalnya si Akas. Mereka mengira Akas ini adalah seorang yang ajaib, titisan dewa yang penuh keberuntungan dan harus dilindungi.
Melihat kesempatan ini, Akas sengaja menyebutkan semua ciri-ciri ibu-ibu ini dan sang supir dengan tepat. Di sini si Akas pun makin didewa-dewakan ya kan? Dan kini mereka bertiga pun menjadi komplotannya. Manu pun bilang kalau dia itu kehilangan Akas. Simi pun sangat marah dan minta Akas segera ditemukan. Lalu saat Simi pulang ke apartemennya, tiba-tiba sudah ada Akas di sana yang lagi nemenin si Dani. Akas bilang jika dia besok mau mengikuti kompetisi piano di London. Dan sebenarnya dia itu memperpamitan dengan Simi. Nah, Simi pun dengan senang hati mengantar si Akas ini menuju bandara. Lalu dia itu menelpon Manu jika Akas sedang bersamanya. Manu pun meminta Simi membawanya ke hutan agar mereka itu bisa membunuh si Akas itu di sana. Di jalan, Akas mengancam akan melaporkan perbuatan Simi dan Manu ke media. Kecuali jika Simi memberikan dia itu uang $1 juta. Karena dengan uang tersebut, Akas akan operasi kornea matanya di pasar gelap. Jelas Simi gak akan mau kasih lah ya kan uang sebanyak itu. Lalu tiba-tiba ada bajai yang berhenti di tengah jalan. Dan Akas pun langsung saja membius si Simi. Ibu-ibu dan sang supir bergegas untuk membantu si Akas. Lalu Akas pun menelepon istri Manu dengan mengatasnamakan dirinya adalah sebagai seorang detektif. Akas bilang jika dia sudah disewa oleh Pramod karena curiga Simi sudah berselingkuh dengan Manu suaminya. Akas juga tahu kalau Manu telah membunuh Pramod dan mengancam akan melaporkan hal ini ke media jika mereka tidak memberikan si Akas ini uang $1 juta. Akas juga bilang kalau dia punya bukti-bukti kuat kasus tersebut. Auto emosi lah istrinya ya kan guys, sampai-sampai ditembakin tuh si Manu. Untungnya nggak kena. Manu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Alasannya karena dia itu udah dijebak oleh si Simi. Manu bilang jika dia itu hanya mencintai istrinya saja. Lalu tiba-tiba anak buahnya menelepon dan mengatakan mereka itu menemukan mobil si Simi itu di sungai. Dan diduga dia itu telah bunuh diri. Berita kematian Simi bunuh diri telah disebar. Dani mengatakan jika Simi terakhir kali terlihat saat dia sedang bersama si Akas. Ada kemungkinan mereka berdua sudah mati dimakan buaya yang ada di sungai tersebut. Ternyata Simi disekap dan dibawa ke klinik tua. Darah Simi pun akan dicek. Jika darahnya cocok, maka kornea mata Simi akan dicangkokkan ke matanya si Akas. Akas pun sengaja memancing Simi agar dia bercerita jika dia sudah bersekongkol membunuh suaminya sendiri dan juga nenek tetangganya tadi. Pengakuannya itu sudah direkam agar menjadi bukti yang sangat kuat. Keesokan paginya, mereka menelepon untuk menagih uang $1 juta. Dan yang harus mengantarkan ke lokasi tersebut adalah si Manu. Istrinya pun ingin si Manu ini menyelesaikan masalahnya yang telah dia buat. Di sini Manu itu belum tahu kalau si Akas dan Simi itu sebenarnya masih hidup. Tiba-tiba di klinik tua Akas diikat oleh mereka berdua. Akas pun telah dihianati karena mereka berdua pengen mengambil semua uang itu. Sedangkan si dokter itu lagi menunggu hasil darahnya si Simi. Dan ternyata darahnya si Simi itu cocok dengan si Akas. Simi pun puas melihat Akas yang sekarang tidak berdaya dan dihianati oleh teman-temannya. Simi mengajak Akas bekerja sama untuk membuka ikatan satu sama lain. Manu yang sudah sampai diminta menaruh uang yang berisikan $1 juta tersebut ke dalam lift. Tapi dia diam-diam naik lewat tangga darurat. Melihat supir bajai yang sedang membawa tas tersebut, Manu pun langsung menembaknya. Sang supir pun mengatakan jika bukti-bukti tersebut ada di ibu-ibu yang berada di lantai bawah. Dan Manu pun langsung saja mencarinya. Ibu ini yang panik pun langsung saja mematikan lift tersebut agar Manu itu terjebak di dalam sana. Ibu ini langsung saja membawa supir bajai tersebut ke rumah sakit. Ya karena sang supir itu sudah sekarat. Tapi sayangnya sang supir nggak berhasil diselamatkan. Dan ternyata uang yang ada di dalam tas tersebut adalah uang palsu. Di tempat lain ikatan Akas berhasil dilepas dan Simi hanya dibuka penutup matanya saja. Agar si Simi itu bisa menunjukkan di manakah jendela yang bisa dipecahkan oleh Akas. Tapi diam-diam Simi ini mengambil gunting dan akan memotong ikatan di tangannya. Saat jendela berhasil dipecahkan dan ikatan Simi juga berhasil dilepas, Simi pun langsung saja menyerang si Akas. Dokter suami yang baru datang langsung dipukul dan juga ditusuk-tusuk oleh si Simi. Sampai akhirnya Simi pun berhasil dibius oleh sang dokter. Dokter suami berterima kasih karena Akas sudah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun memasukkan Simi ke dalam bagasi dan pergi dari sana. Ternyata suami berniat menjual organ-organ tubuhnya Simi yang bisa dihargai sekitar $60 juta. Dengan uang sebanyak itu, dokter suami juga akan membantu Akas untuk bisa mendapatkan cangkok mata yang terbaik. Akas pun keberatan untuk membunuh Simi hanya demi mendapatkan uang dan juga cangkok mata. Lalu tiba-tiba film pun berpindah ke 2 tahun kemudian di Eropa. Terlihat Sophie yang sedang liburan ke Eropa dan dia nggak sengaja melihat ada pertunjukannya Akas di sana. Dia bermain piano dan bernyanyi dengan sangat-sangat indah dan semua orang pun mengagumi permainannya. Akas di sini masih memakai kacamata yang artinya dia itu berarti masih buta. Setelah dia selesai bermain, orang-orang pun semua menyelaminya. Dan pada saat Sophie yang
bersalaman dengan Akash, Akash pun di sini mengenalinya. Akash pun mengajak Sophie untuk ngopi-ngopi sore. Dan juga di sini Sophie masih mengira kalau si Akash itu masih pura-pura buta. Akash pun di sini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun flashback kembali ke adegan saat Akash dan juga dokter Swami sedang dalam perjalanan. Akash meminta Simi untuk dilepaskan karena mereka sudah punya bukti yang sangat kuat. Dan juga Simi pun pasti akan ditangkap. Tapi dokter Swami pun tetap ingin membunuh dan juga menjual organnya si Simi. Selain mereka mendapatkan uang, Akash juga bisa operasi kornea matanya. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari bagasi belakang, yang artinya Simi itu udah sadar. Dokter Swami pun akan membiusnya lagi agar Simi itu tetap tenang. Tapi di sini Simi malah berhasil menyerang dan berhasil membunuh dokter Swami. Akash yang mengira dokter Swami masih hidup mengatakan jika dia nggak benar-benar mau membunuh Simi. Dan Akash pun mencoba membujuk dokter untuk menghentikan niat jahatnya. Simi pun tersentuh mendengar perkataan Akash yang masih mau menolongnya. Simi pun menyuruh Akash untuk keluar dari mobil tersebut. Tapi tiba-tiba si Simi ini berubah pikiran. Dia masih takut jika Akash akan melaporkan semua perbuatannya itu ke media. Ditambah lagi, Akash itu memiliki bukti rekaman suara Simi. Akhirnya Simi pun memutarbalikkan mobilnya dan akan menabrak Akash. Tapi pada saat Akash hampir ditabrak, tiba-tiba ada seekor kelinci yang menabrak mobil Simi. Dan Simi pun akhirnya kecelakaan tunggal. Singkat cerita, salah seorang temannya Akash membantu dia itu untuk pergi ke London. Dan sekarang pun takdir menemukan kembali Akash dan juga Sophie. Akash mengajak Sophie untuk melihat konsernya nanti malam. Dan Sophie pun berusaha untuk datang. Sophie yang mendengar cerita sebenarnya dari Akash sangat-sangat terharu. Tapi Sophie bilang harusnya Akash mendengarkan saran dari dokter Swami untuk mengambil kornea matanya si Simi agar si Akash itu bisa melihat dengan normal kembali. Lagi pula Simi itu adalah wanita yang sangat-sangat jahat. Akash pun hanya terdiam dan pergi dari sana, dibantu dengan tongkat jalan yang bermotif kelinci di atasnya. Dan ternyata Akash itu sudah nggak buta lagi, dan film pun selesai. Nah, begitulah guys alur cerita dari film Andadun. Gimana nih menurut kalian guys? Kira-kira kalian setuju nggak dengan keputusan yang diambil oleh Akash? Atau kalian lebih setuju kalau si Akash itu lebih mendengarkan sarannya dari dokter Swami, yaitu menjual organnya si Simi dan juga mengambil kornea mata si Simi untuk digantikan kepada mata si Akash? Coba langsung aja kalian komen guys. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan juga kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dulu dari Kivi kali ini. Gua Rizky Aulia dan sampai jumpa di Kivi-Kivi lainnya. Bye-bye.